Selamat pagi Tribuners, senang sekali kembali kami menjumpai Anda di pagi hari ini. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana kami di studio redaksi Pos Kupang saat ini. Bersama saya Tribuners, salah satu editor senior Pos Kupang, Saudara Nove Mileo. Apa kabar? Kabar Novel? Baik dan kabar baik Tribuners. Pagi ini kita menyajikan sejumlah hal terkait dengan pemberitaan harian kesayangan Anda Pos Kupang. Tema yang menjadi headline Pos Kupang hari ini adalah Kemenkes larang vaksin AstraZeneca di NTT, di seluruh Indonesia termasuk NTT. Nah, Saudara Novel, Anda punya pantauan seperti apa sih soal vaksin AstraZeneca yang ada di Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih Bung Kro. Saya melihat tindakan Kemenkes yang melarang vaksin AstraZeneca batch CTMAF 547 ini adalah langkah yang baik dan langkah yang strategis. Iya. Mengingat seperti ini Bung Frans, kan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu sekitar tanggal 6 Mei kan ada satu warga DKI atas nama Fauzi yang meninggal setelah vaksin, setelah melakukan vaksin AstraZeneca batch CTMAF 547 ini. Belum diketahui pasti memang apakah dia meninggal ada kaitannya dengan setelah divaksin atau belum. Tapi ini langkah yang diambil oleh Kemenkes untuk menghentikan sehingga mereka bisa melakukan pantauan lebih jauh tentang vaksin itu, uji sterilisasi dan uji klinis dari vaksin itu sehingga bisa ditetukan apakah ada kaitan antara kasus yang terjadi di DKI itu dengan vaksin itu. Saya kira langkah ini baik. Saya kira langkah ini baik. Apakah vaksin AstraZeneca dalam batch itu sudah beredar di NTT? Puji Tuhan, Bung Kro, kita tahu bahwa ada jaminan kepastian dari Kepala BPOM Kupang, Pak Tamran Ismail, juga Kadinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Retnowati, mereka memastikan bahwa vaksin AstraZeneca batch CTMAF 547 itu tidak beredar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang di Nusa Tenggara Timur adalah memang vaksin yang sama AstraZeneca batch CTMAF 516 ya. Oh ya, yang beredar di NTT adalah itu ya. Dan sudah mulai dilakukan sejak tanggal 12 Mei lalu. 12 Mei kemarin. Sementara itu. Ya, berarti puji Tuhan, Tribuners sekalian, masyarakat publik NTT, jangan khawatir tentang vaksin AstraZeneca. Atau sejauh pantauan Anda seperti apa sih pelaksanaan vaksin selama ini? Saya melihat Bung Pro bahwa tanggal 12 dari 12 Mei itu sudah dilakukan untuk yang khusus untuk batch CTMAF 516 di wilayah NTT ini. Dan kemarin baru-baru kan dilakukan di gereja Santo Fransiskus Assisi BTN Kolhua untuk 130 dan di TTS juga untuk 30-an orang dan sejauh ini berjalan dengan baik. Dan tentu kita berharap Bung Frans agar vaksin ini pasca vaksin itu masyarakat kita juga baik-baik saja Nah, apakah sejauh ini Pos Kupang menerima pengaduan atau keluhan daripada para peserta yang divaksin? Saya rasa sejauh ini belum dan kita berharap tidak ada Namun tentunya kita juga tidak boleh lengah, Tribuners. Artinya ketika ada keluhan-keluhan bukan hanya disampaikan ke Pos Kupang tentunya, tapi ke Dinas Kesehatan dan pihak terkait. Dan untuk ini saya pikir pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah di Kota Kupang maupun di daerah-daerah kabupaten lainnya juga harus cepat tanggap. Artinya bagaimana bisa menginformasikan dengan baik dan benar kepada masyarakat bahwa vaksin yang beredar ini bukan vaksin yang diduga bermasalah itu di DKI supaya masyarakat bisa tenang. Ini menjadi penting, Karena bukan tidak mungkin masyarakat lain setelah apalagi headline kita hari ini bahwa vaksin AstraZeneca ini ada diduga bermasalah, tentu kepanikan, membuat orang gusar, cemas. Pasti Bung Kro juga keluarganya ada benar. Kemarin istri saya juga sempat vaksin, lalu pada saat yang sama beredar informasi seperti itu, sehingga memang sempat ada kepanikan-kepanikan. Artinya tugas pemerintah nih sekarang bagaimana untuk mensosialisasikan, membuat masyarakat tenang, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Yang pasti bahwa vaksin AstraZeneca batch TMAF 547 itu tidak beredar di NTT. Jadi bahwa vaksin AstraZeneca-nya ada, tetapi untuk batch
yang dikhawatirkan, yang dicemaskan itu sampai sekarang tidak tersebar di NTT atau tidak digunakan oleh petugas medis atau tim terkait lainnya dalam memberikan vaksin. Jadi tidak usah ragu barangkali. Dan artinya masyarakat Indonesia juga sebenarnya tidak perlu dulu terlalu sangat ragu karena BPOM dan KPI, Komnas KPI sementara tengah melakukan uji sterilisasi dan toksisasi dari vaksin itu, dan mungkin kan tahap pengujiannya sekitar 2-3 minggu kita lihat apakah vaksin ini steril atau bermanfaat dan tidak membahayakan bagi penerimanya seperti itu. Dan juga sekaligus yang meninggal itu, Bung Frans, belum tentu saya kira. Itu juga akan dilakukan otopsi oleh Komnas KPI guna memastikan apakah mungkin ada penyakit bawaan yang dideritanya sehingga seperti itu. Dan tentu kita berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, terungkap apa penyebabnya sehingga vaksinasi di Indonesia khususnya di NTT ini bisa kembali berjalan dengan baik. Kita juga berharap supaya ketika menjalani proses vaksinasi, tahapan-tahapan pemeriksaan konsultasi itu semuanya harus berkata jujur tentang jenis penyakit yang diderita atau seperti apa yang Anda ketahui selama ini. Kalau menurut pikiran saya itu Bung Frans tadi juga baik ya menyampaikan bahwa kita secara jujur untuk mengungkapkan kita sakit apa kepada petugas. Apakah kita masuk ke dalam daftar penyakit-penyakit yang memang tidak boleh untuk divaksin atau tidak. Tapi yang menjadi penting juga Bung Frans, tidak semua orang mengetahui penyakit dalam dirinya kan. Sehingga mungkin ada baiknya pemerintah juga bisa memfasilitasi itu, menyediakan cek atau segala macam di tempat-tempat vaksin itu untuk supaya bisa memastikan apakah yang bersangkutan memang benar-benar tidak mengidap penyakit-penyakit yang dilarang itu, karena kan tidak semua orang mengetahui, tidak semua orang melakukan check up itu. Ini yang perlu saya pikir ke depannya perlu seperti itu, sehingga tidak terjadi dampak-dampak dari vaksin itu. Itu kan juga untuk mengurangi keresahan, ketakutan. Banyak orang juga cenderung darah tinggi ketika hendak divaksin. Benar, akhirnya tidak jadi ya, seperti itu. Jadi tidak jadi. Ada banyak contoh kasus yang ada di sekitar kita. Nah, kita berharap Anda yang menyaksikan acara ini tidak termasuk dalam kategori itu. Yang ketakutan itu ya. Tapi saya pikir kuncinya hanya satu itu bahwa sosialisasi dan informasi kepada masyarakat yang benar, yang baik dari pemerintah itu tugas pemerintah daerah saya pikir Lalu ketika sementara berjalan juga saya kira tim atau panitia yang menyelenggarakan itu perlu menyampaikan secara terus-menerus tentang tentang vaksin-vaksin yang diragukan untuk menenangkan saya kira. Atau seperti apa yang Anda ketahui selama ini? Memang seperti itu. Saya melihat di beberapa tempat pelaksanaan vaksin itu tidak ada seperti itu pemberian informasi ketika masyarakat menunggu. Sebaiknya petugas di tempat-tempat vaksin itu memberikan itu bagaimana manfaat vaksin itu, memastikan juga penyakit-penyakit apa yang tidak boleh bawaan, kemudian atau menganjurkan. Bahkan mungkin ke depannya Bung Frans saya pikir sebelum orang vaksin dia cek dulu dong kesehatannya. Kan kalau itu dilakukan tidak bayar kan ada BPJS, sehingga betul-betul dia yakin ketika dia datang ke tempat vaksin dia sudah mengetahui dirinya. Saya tidak mengidap penyakit-penyakit ini karena saya sudah melakukan pengecekan duluan. Saya rasa seperti itu langkah yang baik. Jadi saya kira bahwa penyempurnaan terhadap aktivitas vaksin itu harus terus dilakukan. Karena itu untuk memastikan, untuk memberikan penguatan kepada para peserta vaksin untuk tidak rasa takut, gusar dan macam-macam lainnya. Tetapi informasi seperti itu juga perlu disampaikan di sekeliling atau kepada seluruh masyarakat melalui media berulang-ulang kali. Banyak ya Bung Frans ya media-media bukan hanya media massa, ada elektronik, radio dan sebagainya. Atau calling keliling itu paling praktis. Tapi kita berharap demikian. Seperti itu. Tetapi Bung Tribunars, Bung Novel, saya kira semua ini tidak terlepas dari kasus COVID-19 yang sampai saat ini masih menulari. Nah, sejauh pantauan Poskupang, seperti apa sesungguhnya fakta tentang COVID yang berlaku di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur? Puji Tuhan, Bung Frans dan Tribuners di rumah kita melihat bahwa angka kasus COVID umumnya di Indonesia maupun khususnya di NTT mulai menurun. Terlebih ketika ada pembatasan itu pembatasan mobilitas berskala besar, itu macam-macam. Semakin menurun dan kita berharap seperti itu. Saya rasa seperti itu. Dan masyarakat juga saya lihat mulai sadar kok di NTT ini bukan lagi kayak dulu. Yang enggan pakai masker, Bung Frans masih tetap jalan-jalan dan kemudian
gubernur kita, Victor Reskodat harus mengeluarkan pergub untuk memberi sanksi. Saya rasa itu upaya-upaya akhirnya bisa menekan kesadaran dari masyarakat untuk mengenakan masker dan mengikuti prokes kesehatan. Jadi walau saat ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Benar. Karena soal virus ini kita tidak tahu seperti apa, tetapi bahwa sampai sekarang Indonesia termasuk NTT masih menjadi pandemi, artinya daerah kita masih tertular virus ini. Nah, kemarin-kemarin kan pemerintah terpaksa memperlakukan atau melarang mudik. Nah, itu juga kan dikhawatirkan terjadi klaster baru. Nah, seperti apa pantauan Anda terhadap mudik dan sekarang lagi arus balik. Lalu arus balik ini seperti apa? Sangat baik ya, saya melihat salah satu kebijakan pemerintah, walaupun banyak protes juga kan, katanya bilang kok nggak boleh terbang, nggak boleh mudik, berlayar. tapi kok tempat-tempat wisata dibuka. Banyak protes kayak begitu ya di media-media sosial. Tapi kita tidak hanya melihat itu, kita melihat ke depan ya. Ini adalah salah satu upaya untuk menekan tadi saya bilang angka jumlah penularan COVID itu. Dan kita lihat ketika di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu sangat baik juga karena mereka akan menghadang masyarakat yang harus keluar masuk itu. Tidak boleh masuk sepanjang kemarin bulan puasa itu ya sampai ini. Dan saat ini ya sudah dibuka kembali nih, Frans. Tanggal 17 hari ini ya, hari ini sudah dibuka kembali penerbangannya. Penerbangan, jalur transportasi darat juga dan pelabuhan sudah dibuka kembali. Tetapi itu bukan berarti kita sudah bebas dari COVID. Ini hati-hati lagi nih, Bung Frans, karena gini, begitu dibuka, tentu lonjakan penumpang kan akan tinggi nih, karena yang lain-lain yang sudah lama tak berjumpa ya kan, atau bertugas keluar, ini akan banyak, akan lonjakan penumpang akan terjadi, baik di bandara, pelabuhan maupun terminal-terminal ya. Dan ini menjadi tugas berat juga yang harus dilakukan semua petugas terkait untuk bagaimana bisa menekan angka itu, karena bukan tidak mungkin ketika mobilitas itu terjadi lagi kerumunan dan sebagaimana, angka penularan bisa saja terjadi. Dan sampai saat ini soal pasien dengan COVID itu masih saja ada. Mungkin angkanya tidak sebanyak waktu-waktu kemarin, tapi sampai saat ini masih ada. Jangan sampai berkembang lagi karena dibuka ini. Nah ini yang di rumah sakit masih banyak yang terlayani penyakit COVID ini. Nah ya, betul, kita berharap bahwa supaya ke depan jangan sampai diperbanyak tapi diperkecil, ditekan sampai titik nol. Mungkin seperti itu atau bagaimana pandangan Anda? Dan saya berharap agar masyarakat yang pelaku perjalanan, pengantar, biasa yang berangkat satu yang ngantar rombongan kan, pengantarnya, kemudian penjemputnya di daerah tujuan atau keluarga di rumah itu tetap bisa mematuhi protokol kesehatan. Itu kuncinya sebenarnya. Benar. Kita mau mobilitasnya tinggi tapi kita tetap mematuhi prokes, mengenakan masker misalnya, mencuci tangan atau tidak, tetap membawa hand sanitizer ketika kita menyentuh, ketika dalam berpergian itu saya pikir itu akan bisa mencegah. Artinya bahwa seperti kita dua sekarang memakai masker, nggak masalah. Kalau ketika sentuh-sentuhan hand sanitizer kan, benar. Seperti itu. Jadi memang kita berharap bahwa kesehatan itu harus dimiliki semua orang. Semua orang harus sehat sehingga kembali beraktivitas. Nah kalau sampai terkena COVID-19 apa risikonya? Ya kan sangat buruk dampaknya kalau terkena. Bukan hanya dia kan merugikan, tapi keluarga tercinta di rumahnya, masyarakat sekelilingnya bisa seperti itu. Tapi Bung Frans, bukan hanya masyarakat pelaku perjalanan loh. Saya pikir petugas di tempat-tempat itu, misalnya di pelabuhan-pelabuhan, di bandara, di terminal itu harus tegas, lebih tegas dari sebelumnya. Benar. Karena ketika kita berharap ada kesadaran dari masyarakat pelaku perjalanan, tapi kalau kemudian ada 1-2 orang yang tidak mematuhi itu, maka salah satu kuncinya adalah petugas harus tegas. Nah, kalau bagaimana petugas melarang orang yang mungkin bereaksi terhadap mereka karena larangan itu? Saya rasa tindakan tegas bukan berarti dia tidak humanis ya. Humanis tetap mengedepankan humanis, tapi harus tegas. Artinya berarti itu apa? Berarti mereka juga harus punya dasar kan, Bung Fran. Jadi saya pikir kepala daerah di berbagai tempat, misalnya khususnya di Nusa Tenggara Timur, harus mengeluarkan itu peraturan daerahnya yang bisa menjadi dasar bagi petugas itu untuk bertindak tegas, tetapi tetap humanis dalam penyampaiannya. Saya pikir mungkin push up
Tapi push-up yang banyak ya, jangan hanya 10 kali lebih, dan juga denda. Denda itu harus tinggi, sehingga menjadi efek jerah bagi pelaku perjalanan atau masyarakat yang masih membandel itu. Peraturan daerah harus ada, atau bukan peraturan bupati atau gubernur, saya pikir tidak perlu sampai peraturan daerah ya. Peraturan bupati atau peraturan gubernur kita sudah ada. Saya rasa itu yang perlu dikunci sehingga petugas kita bisa bertindak tegas terhadap masyarakat. Karena terus terang COVID ini petugas pun bisa kena kalau semuanya lalai. Kalau Anda pengunjung juga lalai, tidak mematuhi aturan, itu bukan tidak mungkin, semua bisa berdampak. Dan itu sangat buruk, Bapak Ibu Tribuners sekalian. Memang sampai saat ini penerbangan saya kira sudah mulai dibuka. Sudah mulai dibuka. Penjualan tiket benar, sudah kembali. Pelabuhan habis. Saya saja mau bepergian tidak bisa kemarin. Saat ini sudah dibuka. Ketika mau pergi penuh sampai berapa minggu ke depan. Tapi ketika Anda mau bepergian, apakah Anda sudah memastikan Anda sehat, tidak COVID? Tentunya kan saya harus mematuhi juga aturan bahwa kita harus melakukan tes antigen dan sebagainya. Betul. Lalu memang ternyata hari ini Pos Kupang di halaman 2 itu juga menyebutkan tentang bahwa hari ini penerbangan dibuka dan prokes diperketat, protokol kesehatan Tribuners sekalian. Nah, seperti apa pandangan Pos Kupang terhadap dinamika penerbangan yang buka tutup, lalu kekhawatiran tentang adanya klaster baru COVID-19 yang terjadi di hari-hari yang akan datang? Baik, Bung Frans, terima kasih. Seperti tadi yang sudah kita bahas beberapa saya perlu mengulang aja beberapa, bahwa buka tutupnya mobilitas itu memang perlu dilakukan. Benar. Entah ada protes atau pro kontra, tentu pasti terjadi. Tapi tentunya hal ini, kebijakan pemerintah ini pasti ada manfaatnya dan pasti sudah dipertimbangkan. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai yang hendak berpergian, entah tugas atau hanya traveling dan sebagainya, itu tadi saya bilang tetap mematuhi aturan kesehatan. Karena ketika kita mematuhi prokes kesehatan, kemanapun kita bisa pergi sebenarnya. Karena kan tujuan buka tutup ini juga sebenarnya kan untuk menekan kasus penularan COVID ini. Seperti itu, Bung Frans. Artinya bahwa pemerintah tentunya punya data tentang COVID. Nah, kita bagaimana supaya tidak terjerat penyakit COVID itu? Barangkali juga itu yang dimaksud Pos Kupang. Tapi memang Tribuners sekalian, di Kota Kupang beberapa data kemarin itu adalah daerah dengan COVID tertinggi. Nah, kita berharap status itu tidak terjadi di daerah-daerah lain. Turisme di Kota Kupang atau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi kalau misalnya di daerah-daerah wisata, sebagai contoh Labuan Bajo, seperti apa pantauan Anda? Labuan Bajo pun tetap memberlakukan hal yang sama, pembatasan mobilitas dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa Labuan Bajo adalah salah satu destinasi wisata andalan di NTT yang sudah terkenal bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Saya pikir itu juga perlu menjadi perhatian di sana, pemerintah daerah setempat dan petugas dan juga masyarakat pelaku perjalanan dan masyarakat sekitar. Untuk bagaimana bagaimana dia sadar untuk bisa mematuhi protokol kesehatan itu. Benar. Karena supaya ekonomi pun tetap berjalan, aktivitas kehidupan kita juga tetap berjalan. Kan bukan berarti COVID mematikan seluruh aktivitas kehidupan kita kan, tapi bagaimana kita menyiasati ketika kita tetap melakukan aktivitas kehidupan kita itu, tapi kita tetap sehat, keluarga kita tetap sehat di rumah, lingkungan sekitar, dan akhirnya negara bangsa Indonesia juga bisa sehat. Nah, seperti kalau itu. Sudah semua sehat, maka pemerintah bisa melakukan inovasi apa saja terhadap pembangunan kemajuan di daerah ini. Dan akhirnya COVID-19 dianggap sudah biasa karena kita malah bisa berteman, bersahabat dengan dia karena kita mematuhi prokes itu. Lalu Tribuners sekalian, baru-baru ini juga di India itu terjadi ledakan COVID yang luar biasa. Dan ledakan COVID itu merambat sampai di Malaysia, sampai dilakukan lockdown di negara itu. Nah, seperti apa kita di Indonesia? Saya kira selama ini kita tahu. Atau mungkin Anda mau sampaikan ke Tribuners seperti apa? Kita harus terus bersyukur Bung Frans, bahwa Indonesia tidak mengalami hal sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lain, khususnya India, yang hingga akhirnya kehabisan tempat, lahan untuk pemakaman jenazah akhirnya harus dibuang ke sungai itu sangat memprihatinkan untuk tidak terjadi di sini. Tapi lagi-lagi kita berharap bahwa pemerintah
di sana bisa segera menangani hal itu. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kesadaran dari masyarakat. Dan juga bagaimana pemerintah untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa menekan masyarakat untuk tidak mau melanggar prokes itu. Ketika masyarakatnya bandel, harusnya kan pemerintah bisa mengeluarkan suatu kebijakan, Bung Fran, sehingga bisa menekan. Ini kan berarti ada timbal balik. Masyarakat bandel, pemerintahnya malas tahu orang NTT bilang. Akhirnya naiklah kasus itu. Berarti bukan hanya salah masyarakat, saya pikir, pemerintah juga. Jadi, tapi ini jadi pelajaran untuk semua daerah harus bersama. Iya, benar-benar. Lalu itu berarti kita harus peka terhadap semua suasana. Terlebih-lebih di pemerintah, karena sebagai orang yang menaungi, menjaga ke seluruh masyarakat di wilayah masing-masing. Artinya pemerintah bertanggung jawab penuh, untuk membuat masyarakatnya tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 ini, Bung Frans. Memang kita berharap supaya semua pihak tidak sampai terpapar karena COVID-19. Tetapi saya lihat juga ada beberapa waktu terakhir semacam ada penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Misalnya orang tidak mengenakan masker atau segala macam. Atau sejauh pantauan Anda, apakah protokol penurunan prokes itu sudah sangat demikian luar biasa atau seperti apa? Kalau di beberapa daerah saya lihat seperti itu ya. Ini karena apa? Mungkin mungkin masyarakat kita terbuai kan. Sudah turun ini, berarti bebas ini. Bebas ini. Dan bukan hanya masyarakat, mungkin oknum-oknum petugas juga terbuai. Sudah turun, tidak usah nih mengawasi lagi, tidak usah nih menindak tegas masyarakat. Terbuai. Saya rasa itu yang kata yang tidak boleh. Salah satu juga di pasar-pasar loh, atau di pusat-pusat penjual juga tidak mengenakan masker. Saya pikir itu. Walaupun angka COVID-19 ini di NTT ini sudah menurun atau mungkin di daerah-daerah yang sudah menurun, tetap petugas tetap melaksanakan tupoksinya untuk menjalankan dan mengawasi masyarakat itu. Kemudian masyarakat juga harus kesadarannya juga harus tumbuh. Atau mungkin begini juga bahwa orang yang sudah disuntik vaksin itu mestinya menjadi pelopor. Bagaimana kampanye kesehatan atau juga orang yang sudah menderita COVID kemudian dia sembuh. Nah itu barangkali menjadi pelopor bagaimana kampanye kesehatan. Prokes dan yang menggandengnya kan harusnya siapa? Pemerintah kan. Kecuali kalau yang bersangkutan memang dari niat sendiri dari di sini, saya mau jadi pelopor nih. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Bagaimana idenya Bung Frans bagus juga artinya yang sudah COVID, yang sudah terpapar COVID sudah sembuh, kemudian sembuh, atau orang yang sudah vaksin, yuk jadi pelopor, yuk dinas kesehatan atau gandeng dia untuk memberi ini, seperti itu. Jadi tinggal kreativitas pemerintah, kreativitas semua pihak melihat fakta-fakta yang ada di lapangan dan melihat terobosan baru itu untuk bagaimana terus menekan akhirnya zero COVID-19. Ini yang paling penting. Terus berkoordinasi dengan para pemuka agama, pemimpin agama rohani, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Lalu memang Tribuners sekalian, ketika kita membahas COVID-19 termasuk larangan Kemenkes, ini juga tidak akan henti-hentinya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa Poskupang hari ini juga di halaman masih tentang apa nih? Di halaman 3 itu masih mengungkapkan tentang operasional ASDP kembali normal. Nah tadi kita sudah singgung banyak ya. Nah kita berharap Tribuners sekalian memperhatikan apa-apa yang terjadi di sekitar Anda, termasuk soal pelayaran ASDP ini. Nah, apakah sudah dibuka? Berarti ini sudah berlangsung ke depan, ini akan menjadi sangat lancar nih. Dan ini lebih riskan nih Bung Frans. Kalau ASDP, kalau bandara kan kita pikir masih bisa ditekan karena ketika masuk ke ruang tunggu atau apa sudah dibatasi Tetapi ASDP ini manusianya tumpuk-tumpuk. Bung Frans, ini dibutuhkan tanggung jawab yang lebih dari petugas-petugas pelabuhan dan Satgas COVID 19 di pelabuhan-pelabuhan itu untuk menekan dan untuk mengawasi masyarakat-masyarakat yang masih bandel tidak menggunakan masker dan protokol kesehatan itu. Saya pikir itu. Lalu ASDP memang semua pihak harus menghormati protokol yang diterapkan oleh ASDP maupun ke pihak PEL nih barangkali.
Nah, itu sehingga semuanya aman, nyaman, terhindar dari bahaya-bahaya COVID itu. Dan terjadi penumpukan di kapal juga, kita tidak tahu kan. Berdesak-desakan itu berisiko. Tiket dijual melebihi kapasitas sehingga ketika di dalam kapal duduknya, tidurnya, kemudian tidak lagi mematuhi prokes itu. Kesehatan. Ya kan? Akhirnya tertular klaster baru lagi. Nah, ini di dalam kapal ini. Ya, benar. Bagaimana pemerintah juga mengawasi penjualan tiket sehingga tidak over capacity ketika di dalam kapal. Ini yang harus menjadi perhatian. Benar. Karena SDP itu pelayaran yang murah meriah nih. Ya, murah meriah. Dijangkau oleh semua kalangan. Kalau pesawat kan ketika hanya 60 seat, kalau jualnya lebih memangnya berdiri kita di dalam pesawat ya. Tapi kalau di kapal kan tidak terpantau ya, Bung Fran. Ketika kapasitasnya 500 dijual 1000 tidak terpantau. Iya, tidak terpantau. Mereka akhirnya berdesak-desakan di dalam. Nah, ini menjadi catatan bagi pihak Satgas. COVID untuk memantau SDP itu. Benar. SDP pun tanpa dipantau mestinya berlakukan aturan itu, pembatasan kapasitas. Pembatasan kapasitas itu menjadi penting. Benar. Atau mungkin ada hal lain yang Anda mau sampaikan terkait dengan pelayaran? Saya rasa hanya itu saja, Bung Frans, bahwa bagaimana petugas kita bisa sama-sama bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Benar. Bagaimana bisa bersama-sama menekan angka COVID di bidang tugas masing-masing, wilayah masing-masing. Seperti itu. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, bukan hanya dari masyarakat, itu pelaku perjalanan saya bilang, tapi tanggung jawab terhadap diri petugas itu sendiri. Saya bertanggung jawab tidak nih menjalankan tugas saya untuk mengamankan masyarakat yang mau berpergian dengan menekan mereka supaya mereka tidak melanggar prokes ini seperti penting. Itu tanggung jawab dalam diri. Seperti saya pikir kalau itu semua dilakukan, saya pikir COVID-19 akan zero. Benar. Jadi itu. Saya kira jangan kita memperbanyak, tapi kita mengurangi sampai di titik nol. Kita malah berharap bahwa NTT itu berani mengkampanyekan bahwa nol COVID, tanpa COVID, provinsi tanpa COVID atau kabupaten tanpa COVID. Nah, apakah berani pemerintah melakukan itu? Ini juga saya kira kita belum tahu. Tetapi kalau itu dilakukan, saya kira kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan bisa sebenarnya. Kalau ada komitmen, tadi saya bilang komitmen dari pemerintahnya, dari masyarakatnya untuk bersama-sama menekan penularan COVID-19. Benar. Dan sejauh ini di Indonesia itu sepertinya tidak ada daerah yang berani mengkampanyekan tentang bebas dari COVID. Mungkin kita ya nanti mungkin kita kita berharap seperti itu. Yang memulainya, merintisnya dengan cara apapun. Yang penting kita bebas dari COVID. Bukankah itu lebih baik, Tribuners sekalian? Ya. Lalu Pos Kupang hari ini ternyata tidak hanya menyajikan berita-berita terkait COVID-19. Di halaman 4 Pos Kupang juga tertulis tentang gemuruh Ilalawotolok menghantui warga. Jadi sejak badai Seroja melanda NTT, ternyata sampai saat ini orang Lembata di Kabupaten Lembata itu masih dihantui dengan berbagai macam bencana. Salah satunya soal gunung berapi. Nah, kita berharap supaya atau seperti apa harapan Anda tentang hal seperti ini? Kalau kita melihat di Lembata ya, sepertinya orang biasa bilang gini, aduh sudah jatuh tertimpa tangga. Iya. COVID, kemudian letusan. Sebelumnya itu badai Seroja. Sepertinya kok bencana datang bertubi-tubi. Kenapa seperti ini? Tapi saya pikir kita harus yakin, Bung Fran, bahwa semua itu pasti akan terlewati dan tidak ada hal-hal yang negatif yang tidak berujung kepada hal-hal yang baik. Benar. Artinya bahwa ketika Ilalawotolok ini meletus, pasti orang pada mengungsi. Nah, di saat yang sama COVID masih demikian tertular, sangat masif, sangat menyebar demikian cepat. Nah, kita berharap para pengungsi senantiasa menjaga protokol kesehatan atau himbauan Anda seperti apa? Dan saya pikir juga tetap kembali ke, saya selalu mengatakan bahwa kembali ke diri sendiri. Apakah dia sebagai masyarakat, apakah dia sebagai petugas kesehatan, apakah dia sebagai petugas gugus COVID, Pol PP dan sebagainya, harus bertanggung jawab untuk bisa menekan lonjakan angka COVID itu dengan kewenangan dirinya dengan apa yang harus dia lakukan. Saya pikir
pemerintah di Lembata untuk melakukan pengungsian ini terhadap masyarakatnya juga harus memperhatikan tempat pengungsian. Jangan di ruangan berukuran misalnya 6x8 atau apa, kemudian kamu numpuk banyak orang. Itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Memang kita membantu, tetapi bukan berarti membantu dengan tidak mematuhi protokol kesehatan itu. Jadi segalanya parameternya di protokol kesehatan Saya pikir itu tanggung jawab dan bagaimana menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik dan benar. Tapi barangkali sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, saya perlu menyampaikan kepada Tribuner sekalian bahwa sampai hari ini Poskupang masih membuka donasi, membuka ruang untuk Anda berdonasi membantu sesama warga yang saat ini sedang dilanda kesulitan. Nah, donasi yang Anda salurkan bisa melalui rekening Poskupang Peduli Bencana di Bank NTT. Nomor rekeningnya 25031339191. Rp1 yang Anda donasikan itu akan sangat berarti, sangat membantu sesama warga yang sekarang sedang dilanda kesulitan, kesukaran dalam banyak hal. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita berharap bahwa para pengungsi setidaknya menjadi polisi atas diri sendiri terkait dengan COVID-19. Jadi ketika misalnya pemerintah menyediakan ruang sarana pengungsian yang relatif terbatas, ruangnya sempit, sesama pengungsi juga setidaknya menyampaikan gagasan secara baik untuk mencegah jangan sampai dan berani berbicara artinya pengungsi ketika ditempatkan di ruangan yang memang sempit harus berani menyampaikan pendapatnya bahwa tidak bisa, ini berarti menyalahi protokol kesehatan. Saya rasa seperti itu. Kalaupun demikian, lalu para petugas juga jangan henti-hentinya turun kemudian memeriksa kesehatan sesama pengungsi. Saya kira itu juga menjadi hal penting. Tapi saya yakin kok Bung Frans bahwa pemerintah di Lembata tidak akan memperlakukan masyarakatnya seperti itu. Untuk protokol kesehatan terus akan dijaga. Kita berharap seperti itu. Kita juga yakin bahwa Bupati Lembata, Pak Eliezer Yance Sunur, Pak Bupati, saya kira selalu mengedepankan protokol kesehatan supaya masyarakat tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Artinya bahwa ketika mereka sudah di pengungsian, saya kira jangan sampai mereka tertular lagi COVID-19. Tetapi memang menjadi rawan karena ketika di pengungsi tidurnya pasti kurang-kurang, makannya juga tidak teratur. Bisa saja penyakit ISPA akan mudah menyerang. Nah, seperti tadi yang Bung Frans bilang, artinya kontrol kesehatan, pelayanan kesehatan pun harus diberikan selain makanan dan melihat memastikan terjadinya prokes di situ. Oh ya, benar juga. Jangan lupa selalu menjaga imunitas tubuh dengan mengatur pola makan secara teratur. Istirahat juga teratur, jangan sampai kita sudah hidup kurang-kurang setiap hari kita minum miras, minuman keras itu. Bakar menyala. Orang NTT bilang. Nah, itu kan justru sesungguhnya merugikan Anda. Jadi kita berharap yang seperti itu jangan dilakukan ya. Oh ya, mungkin satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa di halaman 8 Poskupang tertulis sebuah berita yang sesungguhnya menggores hati. Disebutkan bahwa bantuan perumahan untuk para korban bencana justru mencatut nama PDIP. Aduh, saya kira atau seperti apa Anda? itu? Nah, artinya bahwa mungkin bantuan perumahan datang, kemudian ada oknum yang menyebut bahwa ini bantuan dari PDIP, bantuan dari partai politik. Nah, kalau sudah seperti ini harus dipahami bahwa itu tindakan melanggar aturan hukum. Nah, kalau sudah melanggar aturan hukum, saya kira itu bersiko. Silakan aparat penegak hukum memprosesnya, menyelidikinya, kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti apa ke depan. Saya kira memang ya di setiap hal-hal yang kurang menguntungkan itu selalu akan ada kesempatan dalam kesempitan yang dilakukan oleh setiap oknum-oknum orang itu seperti itu. Jadi ya tadi yang Bung Frans bilang juga benar bahwa saya rasa ini kan berarti mencederai nama PDIP ya. Benar. Dan ketika memang benar bahwa itu tidak dilakukan secara organisasi, berarti PDIP juga harus mau melaporkan orang itu bahwa ini mencatut nama saya nih, saya tidak mengatakan hal seperti itu. Dan aparat penegak hukum juga harus memproses tuh orangnya. Benar. Berarti kita butuh ketegasan Ibu Ketua DPD PDIP NTT bahwa ada kasus loh di Sumba Timur di mana ada bantuan untuk masyarakat tapi dicatut sebagai milik PDIP. Artinya bantuan itu dari PDIP. Soal benar atau tidak saya kira Ketua PDIP bersama seluruh perangkatnya perlu mengecek itu, kemudian mengambil langkah-langkah dipandang perlu. Karena bantuan itu benar Bung Flan. Artinya Ibu Emi Nomleni
harus bisa mengklarifikasikan hal ini. Saya kira itu lebih baik. Memang ini bantuan dari PDIP atau orang lain yang mencatat nama PDIP kan ini untuk mengembalikan nama baik PDIP, bahwa PDIP tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya pikir gitu. Ini harus juga seperti itu. Karena ada perbuatan oknum yang bisa saja merugikan PDIP itu. Benar. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan ada klarifikasi dari unsur organisasi PDIP untuk meletakkan bahwa kasus yang sebenarnya itu seperti apa terkait dengan bantuan. Karena terus terang saat ini bantuan itu begitu banyak mengalir ke NTT. Sangat banyak. Untuk bantuan COVID, kemudian bantuan bencana yang lain, kemarin Seroja itu sangat banyak. Iya, benar-benar. Ya mudah-mudahan bantuan tepat sasaran loh. Dan untuk pemberian bantuan ini mungkin saya punya pandangan sedikit bagaimana pemerintah di setiap daerah juga bisa terus memberikan informasi secara terbuka loh. Transparan. Selama ini hampir di setiap daerah, wilayah, masyarakatnya tidak tahu. Ini bantuan dari pemerintahan pusat seperti apa. Karena kan pemerintah pusat ada, pemerintah daerah ada, pemerintah kabupaten ada, tetapi masyarakat tidak tahu. Nah, bantuan yang harus saya terima, hak saya bagaimana atau bagaimana mereka tidak tahu. Jadi kuncinya pemerintah bagaimana bisa menginformasikan itu secara terbuka. Kelurahan-kelurahan, di kelurahan RT, bahkan bisa sebenarnya menaruh pengumuman ya sebenarnya. Misalnya dari Pemkot Kupang, ini bantuannya apa, sasarannya apa, sehingga betul-betul terbuka. Benar. Dari provinsi apa bantuannya, ditempel di kelurahan. Tapi ini yang saya tidak lihat di setiap kelurahan tidak ada sama sekali. Jadi sepertinya rahasia-rahasiaan ketika memberikan bantuan. Mungkin ada satu orang yang bisa 2-3 kali, tapi mungkin itu dia berhak. Tapi ada orang yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan itu. Tapi berusaha supaya mendapatkan nama, dia memberi bantuan. Transparansi itu penting. Jadi saya kira mungkin pemerintah mengidentifikasi kembali seberapa banyak bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dari bank-bank seperti apa, dari pengusaha, dari bantuan pribadi dari orang-orang yang mampu. Nah ini mesti diidentifikasi secara baik, lalu disampaikan secara transparan. Dan ini tugas dari Dinas Sosial, BNPB, dan juga pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Artinya bahwa ini masih dalam suasana hari raya nih, hari raya Idul Fitri. Jadi kita berharap dalam situasi demikian kita bertindaklah, berlakulah dengan hati yang tulus, ikhlas kepada sesama. Lalu barangkali kita juga patut menyampaikan ucapan Idul Fitri ini. Jadi kami dari segenap pimpinan dan manajemen Pos Kupang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh umat muslim di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Namun sebelum kita mengundur diri dari hadapan Anda, adalah baik kalau kami mengingatkan Anda untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi pertama menjaga jarak, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga memakai masker. Lalu yang keempat, menghindari kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Ini 5 kata suci yang harus Anda perhatikan setiap saat, setiap hari. Dan jangan lupa, Tribuners sekalian, terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal Pos Kupang, di kanal online Pos Kupang, di Facebook, di YouTube, di Instagram Pos Kupang, dan di print out Pos Kupang. Akhir kata, saya Frans Krowin dan teman saya Novemi Leo undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat dan selamat pagi.